Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran daring terkait dengan turunan fungsi trigonometri, khususnya pada kegiatan mendeteksi kemonotonan, kapan fungsi itu naik, turun, kemudian juga mencapai titik-titik stasioner seperti titik puncak atau titik maksimum, titik lembah atau titik minimum. Demikian juga keberadaan titik belok, mungkin titik belok naik atau titik belok turun. Baik para siswa sekalian, kita simak saja penjelasan yang berikut ini. Baik, kita mulai pelajaran untuk mendeteksi kemonotonan dan titik-titik stasioner fungsi trigonometri. Perpaduan antara keterampilan atau skill mengidentifikasi grafik fungsi trigonometri dan analisis turunan pertama serta kedua adalah sangat penting karena satu sama lain saling mendukung. Selanjutnya, agar kegiatan mendeteksi kemonotonan, apakah fungsi itu naik atau turun, dan dapat diperiksa keberadaan atau posisi titik stasioner, baik maksimum maupun minimum, belok naik atau turun, pada fungsi trigonometri, insya Allah ini akan sangat terbantu jika kita pertama memahami bagaimana mengidentifikasi grafik fungsi trigonometri. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menyelesaikan berbagai bentuk persamaan trigonometri, baik itu yang terkait dengan sinus, kosinus, atau tangen. Dan yang berikutnya adalah kita bisa menganalisis turunan pertama dan kedua daripada fungsi trigonometri. Kita telah membahas tentang grafik fungsi trigonometri secara khusus. Tolong untuk diingat baik-baik, dicamkan baik-baik. Berikutnya kita akan mengingat kembali tentang persamaan trigonometri. Nah, pertama adalah tentang periodical sinus. Bila mana kita dihadapkan kepada persamaan A sin dalam kurung BX tambah C plus D sama dengan P, ini bentuk standarnya, nanti kita tinggal mengganti nilai A, B, C, D, dan juga P. Jika bentuk ini dipenuhi oleh X sama dengan alfa dan kita berharap bahwa alfa itu adalah sudut di kuadran pertama, karena kita mengetahui bahwa harga sinus di kuadran pertama dan di kuadran kedua itu adalah positif, maka siklus yang terjadi, perulangan yang terjadi adalah kita sajikan dalam bentuk pertama X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Jadi periodikalnya seperti itu. Ini untuk nisbah pada kuadran pertama. Nah, dalam bentuk lain adalah alfa tambah K kali 2 pi radian. Kemudian kalau kita nisbahkan pada kuadran kedua, yakni adalah 180 derajat kurang alfa, maka nanti periodikalnya adalah 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Atau sama dengan V kurang alfa tambah K kali 2V. Sudah, ini adalah dalam bentuk radian. Nah, ini perhatikan untuk periodical sinus. Yang berikutnya adalah periodical cosinus. Nah, untuk cosinus, dia bernilai positif itu di kuadran pertama dan di kuadran 4. Kita perhatikan analog seperti persamaan sinus, bentuknya adalah A cos dalam kurung BX tambah C plus D sama dengan P. Jika dipenuhi oleh X sama dengan alfa dan kita berharap bahwa alfanya itu adalah di kuadran pertama, maka nanti bentuk periodikalnya adalah X sama dengan plus minus alfa tambah K kali 360 derajat, atau plus minus alfa tambah K kali 2 pi radian. Jadi misalkan alfanya itu 30, maka cos 30 itu sama dengan cos negatif 30. Nah, negatif 30 itu setara dengan sudut 330 derajat, berada di kuadran 4.
30 derajat lagi dari 330 itu akan mencapai sudut 360 derajat. Kemudian untuk periodical tangen, di mana dia bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 3, dengan bentuk standarnya A tan dalam kurung BX tambah C plus D sama dengan P, jika dipenuhi oleh X sama dengan alpha, dan kita berharap bahwa prakteknya alpha itu berada di kuadran pertama, maka nanti bentuk periodikalnya atau periodikal penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X sama dengan alpha tambah K kali 180 derajat atau alpha tambah K pi radian. Kenapa jadi demikian? Karena setelah sudut alpha ditengarai pada kuadran pertama, sejauh 180 derajat kemudian, maka nilai alpha itu nilainya akan berulang. Jadi akan berulang setiap penambahan 180 derajat. Itulah kita menyatakannya sebagai alpha tambah K kali 180 derajat atau alpha tambah K dikali pi radian. Setelah kita mengingat berbagai bentuk periodikal penyelesaian fungsi trigonometri, sinus, kosinus maupun tangen, maka tibalah saatnya kita untuk mencoba menyelesaikan soal. Misalkan diberikan soal, jika X dalam interval dari 0 hingga 2 pi radian, tentukan di mana fungsi Y sama dengan sin dalam kurung 2X plus pi per 2 itu akan pertama naik atau monoton naik, yang berikutnya turun atau monoton turun, selanjutnya kapan dia mencapai puncak, terus mencapai lembah, dan berada pada posisi belok, baik belok naik maupun turun. Nah, untuk menyelesaikan ini bagaimana caranya? Ya, seandainya grafiknya tersedia, maka urusan selesai. Maka oleh sebab itu, pada pembahasan ini kita dahulukan dengan menggunakan pendekatan grafis. Mari kita mulai untuk menggarap menyelesaikan soal tersebut. Yang kita lakukan, pertama kita modifikasi bentuk Y sama dengan sin dalam kurung 2X plus pi per 2 menjadi Y sama dengan sin 2 dalam kurung X plus pi per 4. Jadi ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. 2 kita keluarkan. Yang berikutnya, mari kita ingat, kita urai penambahan sudut dari 0 derajat naik 45 derajat, 45 derajat atau pi per 4 radian, pi per 4 radian. Ingat pertambahan sudut pi per 4 radian. Dari 0 derajat, 45 derajat, terus 90 derajat, tambah 45 derajat lagi, 135 derajat, selanjutnya 180 derajat, kemudian 225 derajat, 270 derajat, 315 derajat, akhirnya adalah 360 derajat. Ini dalam bentuk degree atau derajat. Kemudian bagaimana dalam bentuk rad atau radian? 0 derajat setara dengan 0 radian, 45 derajat, pi per 4 radian, kita tambahkan seperempat pi seperempat pi terus, akhirnya 2 pi per 4, 3 pi per 4, 4 pi per 4, 5 pi per 4, 6 pi per 4, 7 pi per 4, dan akhirnya adalah 8 pi per 4. Nah, atau kalau kita sederhanakan, yang 2 pi per 4 menjadi setengah pi atau pi per 2, 4 pi per 4 menjadi pi saja, 6 pi per 4, 3 pi per 2 atau 3 per 2 pi, kemudian yang terakhir 8 pi per 4 setara dengan 2 pi. Kita lihat secara melingkar pergerakan sudut, ini kita sajikan satu lingkaran dan sebuah persegi atau bujur sangkar. Kita lihat pergerakan sudutnya dari 0 derajat atau 0 radian, 45 derajat atau pi per 4 radian, 90 derajat atau pi per 2 radian, 135 derajat atau 3 pi per 4 radian, 180 derajat atau pi radian, 225 derajat atau 5 pi per 4 radian, 270 derajat atau 3 pi per 2 radian, 315 derajat atau 7 pi per 4 radian.
Hendaknya hubungan sudut ini tolong diingatkan baik-baik. Kita lanjut untuk menjawab soal tadi. Kita siapkan bidang kartesius seperti ini. Jangan lupa penanda sumbu X, sumbu datar, dan Y, penanda sumbu tegak atau vertikal. Nah, berikutnya kita akan mengarahkan ke grafik Y sama dengan sin 2 dalam kurung X plus Pi per 4. Yang pertama adalah kita ambil dulu bentuk yang paling sederhana, yakni Y sama dengan sin X. Jadi kita bermula dari sini. Nah, seperti ini. Pada 0 derajat 0. Demikian juga pada Pi radian dan 2Pi radian. Sedangkan pada Pi per 2 radian atau 9 derajat, 3 Pi per 2 radian atau 270 derajat, maka masing-masing bernilai 1 dan min 1. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Setelah itu kita akan mengarahkan ke bentuk grafik Y sama dengan sin 2X. Itu artinya kita akan melakukan perapatan sebanyak 2 kali dalam satu siklus, dalam satu lingkaran. Yakni adalah seperti ini. Jadi akan ada 2 pola yang sama dalam satu siklus dari 0 sampai 2 pi radian, dari 0 sampai 360 derajat. Nah, setelah itu kita akan arahkan lagi ke bentuk sin 2 dalam kurung X plus Pi per 4. Nah, perhatikan plus Pi per 4 itu setara dengan menggeser Pi per 4 radian unit ke kiri. Jadi 4 per Pi radian ke kiri. Kita lihat, yang tadinya puncak ada di Pi per 4, maka nanti puncak ini akan bergeser ke ke 0 derajat. Nah, sampai di sini maka grafik daripada Y sama dengan sin 2 dalam kurung X plus Pi per 4 sudah hasil. Maka langkah selanjutnya apa? Ya, kita tinggal memeriksa apa-apa yang menjadi pertanyaan. Pertama adalah memeriksa monoton naik. Nah, ini bisa kita lihat di mana dia naik. Nah, ini dari antara Pi per 2 sampai dengan Pi. Nah, dia naik. Kemudian yang berikutnya antara 3 Pi per 2 dan 2 Pi. Kita tidak menyertakan sama dengan dalam tanda hubungan ini karena kalau dinyatakan sama dengan berarti kan memuat sudut Pi per 2. Nah, kalau memuat sudut Pi per 2 itu sama mengatakan bahwa pada sudut Pi per 2 fungsi naik. Pada Pi per 2 grafiknya belum tentu naik. Jadi tanda hubungnya adalah cukup seperti ini tanpa sama dengan. Kemudian yang berikutnya, pemeriksaan monoton turun. Di mana dia turun? Ini dengan kasat mata akan nampak dia akan turun pada sudut antara 0 dan Pi per 2 radian, kemudian antara Pi dan 3 Pi per 2 radian. Ini juga tampak sama dengan. Yang berikutnya, memeriksa titik puncak. Di mana terjadi titik puncak? Ya, kita lihat yang pertama pada 0 derajat, kemudian Pi pada Pi radian, lantas pada 2 Pi radian. Yang berikutnya pemeriksaan titik lembah. Terjadi di titik Pi per 2 radian, 3 Pi per 2 radian. Berikut pemeriksaan titik belok. Ini bisa kita lihat pemeriksaan titik belok yang pertama adalah untuk yang turun. Ini pada Pi per 4 belok tapi turun. Kemudian 5 Pi per 4 juga demikian. Terus yang berikutnya adalah pemeriksaan titik belok naik. Nah, bisa kita lihat ini 3 Pi per 4 dia naik. Kemudian juga pada 7 Pi per 4 dia naik. Baik. Tadi adalah pendekatan secara grafis atau gambar. Kita melangkah pada pendekatan analisis. Baik, kita lihat kembali bentuk fungsi Y sama dengan sin dalam kurung 2X plus Pi per 2. Pertama kita cek turun pertamanya. Ini kita turunkan. Berarti Y aksen turunan daripada sin adalah cos. Positif ya, cos. Ini menggunakan aturan rantai. Jadi cos dalam kurung 2X plus Pi per 2. Kemudian yang dalam kurung ini memuat 2X plus Pi per 2 kita turunkan terhadap X. Maka dia memberikan nilai 2. 2-nya kita taruh di depan.
sehingga Y aksen sama dengan 2 cos dalam kurung 2X plus Pi per 2. Nah, agar mencapai stasioner, maka syaratnya turunan ini harus sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, ini ekuivalen dengan kalau kita bagi 2 ke 2 ruas, maka yang kiri tersisa cos dalam kurung 2X plus Pi per 2, kemudian yang kanan tetap sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah berhadapan dengan bentuk ini, tidak lain kita berhadapan dengan persamaan trigonometri cos. Nah, kita ingat bentuk ini akan bernilai 0 bila mana 2X plus Pi per 2-nya itu adalah sama dengan Pi per 2 radian atau 90 derajat. Karena cos 90 derajat atau Pi per 2 radian sama dengan 0. Nah, ini kita nisbahkan bahwa 0 ini pada areal kuadran pertama. Sehingga nanti dengan hubungan periodikal atau sifat daripada persamaan kosinus, di mana daerah positifnya pada kuadran 1 dan 4, maka nanti bentuk periodikalnya adalah 2X plus Pi per 2 plus minus Pi per 2 radian ditambah K dikali 2 Pi radian. Kalau kita selesaikan lagi, ini akan ekuivalen 2X sama dengan Pi per 2 yang sebelah kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi min Pi per 2. Kemudian ini tambah K kali 2Pi tetap. Kalau X saja, nanti plus minus Pi per 4, min Pi per 4 plus K dikali Pi. 2Pi dibagi 2Pi. Jadi kita nanti ada yang memiliki yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Baik, selanjutnya dalam hal yang sama, kita memiliki X sama dengan plus minus Pi per 4 dikurang Pi per 4 tambah K kali Pi. Kita awali untuk yang bertanda positif, X sama dengan Pi per 4 dikurang Pi per 4 nanti 0, tambah K kali Pi, jadi sama dengan K dikali Pi. Bila mana K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 derajat atau radian. K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan Pi radian. K sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 2 Pi radian. Yang berikut, yang kedua, untuk yang bertanda negatif, min Pi per 4 dikurang min Pi per 4 dikurang Pi per 4, berarti nanti min 2 per 4 Pi atau min Pi per 2. Ditambah K dikali Pi. Bila K-nya sama dengan 1, berarti min Pi per 2 ditambah Pi, setara dengan Pi per 2. Kalau K-nya 2, berarti min Pi per 2 ditambah 2Pi atau ditambah 4Pi per 2 sama dengan X-nya sama dengan 3Pi per 2. Sehingga kita memiliki stasioner X pada 0 derajat, 0 radian, kemudian Pi per 2 radian, Pi radian, 3Pi per 2 radian, dan 2 Pi radian. Nah, dari yang ini, mana yang memberikan maksimum, mana yang memberikan minimum. Maka kita perlu untuk mengecek turunan keduanya. Kita lihat untuk pengecekan turunan kedua, ini adalah bentuk asalnya, fungsi asal Y sama dengan sin dalam kurung 2X plus Pi per 2. Turunan pertamanya 2 cos dalam kurung 2X plus Pi per 2, maka turunan keduanya, turunan cos adalah min sin. Nah, ini menggunakan atur rantai, turunan daripada 2X plus Pi per 2 adalah 2. 2 dikalikan 2 berarti 4. Sehingga bentuknya turunan kedua ini Y double aksen sama dengan min 4 sin dalam kurung 2X plus Pi per 2. Kita tinggal cek, ya, kita periksa untuk X sama dengan 0, Pi per 2, Pi, 3Pi per 2, dan 2Pi. Baik, untuk X sama dengan 0, berarti nanti di double aksennya min 4 sin 2 kali 0, 0 tambah Pi per 2, sehingga ini sama dengan min 4 sin Pi per 2. Sin Pi per 2, sin 90 derajat adalah 1. Min 4 kali 1 berarti min 4. Min 4 kurang dari 0. Berarti ini adalah titik puncak atau titik maksimum. Kalau X sama dengan Pi per 2. Kalau X sama dengan Pi per 2, maka nanti di double aksen sama dengan min 4 sin 2 dikali Pi per 2 berarti Pi. Pi ditambah Pi per 2
berarti sama dengan 3/2 pi, sehingga min 4 dikali sin 3 pi per 2 atau sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu adalah negatif 1. Negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan positif 4, berarti adalah lebih dari 0 atau positif, sehingga ini merupakan titik lembah. Nah, bila mana X sama dengan Pi, berarti Y double action min 4 sin 2 dikali Pi 2Pi 2Pi, atau boleh juga adalah 4Pi per 2 ditambah Pi per 2, sehingga menjadi 5Pi per 2. Nah, 5Pi per 2 ini itu setara saja dengan 4Pi per 2 ditambah Pi per 2. 4Pi per 2 ini kan 2Pi. 2Pi ini berarti satu lingkaran, satu putaran. Satu putaran ditambah 90 derajat atau Pi per 2. Berarti 5Pi per 2 itu setara dengan Pi per 2 radian. Nah, sehingga nanti ini min 4 dikali sin Pi per 2 radian atau sin 90 derajat. 1 min 4 kali 1 adalah min 4 negatif, berarti dia titik puncak. Kemudian yang berikutnya pada 3Pi per 2, maka Y double action min 4 sin 2 dikali 3Pi per 2 atau 6Pi per 2, 6Pi ditambah Pi, 6Pi per 2 ditambah Pi per 2 berarti 7Pi per 2, di mana 7Pi per 2 itu sama saja dengan 6Pi per 2 tambah Pi per 2 atau 3Pi, 6Pi bagi 2 3Pi ditambah Pi per 2, atau sama saja ini 2Pi ditambah Pi, satu putaran ditambah 180 derajat, kemudian ditambah 90 derajat. Akhirnya ini setara dengan 3Pi per 2 atau setara dengan 270 derajat. Harga sin daripada 270 derajat adalah negatif 1, min 4 dikali min 1 berarti adalah positif 4. Karena dia lebih dari 0 atau positif, maka dia merupakan titik lembah. Nah, kalau sudah demikian, kita tinggal melakukan tracing ya, telusuri jejaknya. X sama dengan 0 puncak, kemudian tadi Pi, X sama dengan Pi per 2 lembah, kemudian X sama dengan Pi titik puncak kembali, kemudian X sama dengan 3Pi per 2 radian atau 270 derajat, itu lembah, maka di sini. Nah, kemudian kita lakukan tracing. Nah, kalau sudah begini kan akhirnya dibawa ke visualisasi grafik juga, sehingga kita diarahkan nantinya pada grafik bentuk seperti ini. Makanya kenapa jadi penting kita memahami bagaimana mengidentifikasi grafik daripada fungsi trigonometri. Jadi bisa kita lakukan secara manual, bisa juga kita lakukan secara pendekatan kalkulus ya, dalam hal ini penerapan turunan penganalisisan turunan pertama dan turunan kedua, sehingga kita bisa melihat polanya, kapan dia puncak, kapan dia lembah. Adapun posisi titik belok atau fungsi naik, fungsi turun itu sesuai dengan karakteristik daripada khususnya fungsi sinus dan fungsi kosinus. Kalau habis lembah lalu diiringi puncak, pastilah dia fungsi naik. Kalau setelah puncak kemudian diiringi dengan turun, pastilah dia adalah fungsi turun. Nah, seperti itu. Termasuk juga nanti untuk deteksi daripada titik belok. Nah, selanjutnya dari grafik ini dapat dijawab pertanyaan tersisa. Ya. Kemonoton naik, turun, belok naik, belok turun seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, namun pada kali ini kita akan melakukan penguatan ya, penegasan tentang titik belok yang dihubungkan pada turunan keduanya harus bernilai 0. Jadi kita lihat saja untuk turunan kedua tadi sama dengan negatif 4 sin dalam kurung 2x tambah pi per 2 sama dengan 0. Ini ekivalen dengan sin dalam kurung 2x plus pi per 2 sama dengan 0. Ya, sama-sama kita bagi dengan negatif 4. Nah, kalau kita lihat ini persamaan trigonometri untuk sinus. Jadi bentuk periodikal persamaannya kita ambil adalah periodikal sinus ya. Nah, yang dimana sinus akan bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, sinus akan bernilai 0 bila mana sudutnya itu adalah 0 derajat atau 0 radian. Berarti di sini 2x plus pi per 2 harus sama dengan 0. Nah, karena mengikut daripada daerah sinus seperti ini, maka nanti periodikalnya adalah yang pertama 2x plus pi per 2
2X plus Pi per 2 sama dengan 0 tambah K kali 2Pi, atau nanti untuk yang nisbah dikurang 2-nya 2X plus Pi per 2 sama dengan Pi dikurang 0 tambah K kali 2Pi. Mari kita selesaikan bentuk ini. Pada 2X plus Pi per 2 sama dengan 0 tambah K dikali 2Pi, berarti 2X sama dengan min Pi per 2 tambah K kali 2Pi. Kemudian kalau X saja berarti min Pi per 4 tambah K kali Pi radian. Bila K-nya sama dengan 1, berarti nanti X-nya ini sama dengan 3Pi per 4. Jadi 1Pi itu kan sama saja dengan 4Pi per 4. Min Pi per 4 tambah 4Pi per 4 berarti 3Pi per 4. Kalau K-nya 2, berarti nanti X-nya adalah 7Pi per 4. Nah, 2Pi itu sama saja dengan 8Pi per 4. Jadi 2Pi itu sama saja dengan 8Pi per 4. Nanti dijumlahkan dengan min Pi per 4 berarti positif 7Pi per 4. Kemudian pada yang keduanya, yakni 2X plus Pi per 2 sama dengan Pi kurang 0 tambah K dikali 2Pi, maka bentuk ini ekivalen dengan 2X plus ini berarti Pi dikurang Pi per 2, nanti hasilnya positif Pi per 2 tambah K dikali 2Pi seperti ini. Kalau X saja berarti adalah Pi per 4 tambah K dikali Pi. Bila K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah Pi per 4. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti sama dengan 5Pi per 4. Kalau K-nya sama dengan 2, itu sudah melewati batas interval yang disyaratkan. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat titik-titik itu adalah Pi per 4, ya, 3Pi per 4, 5Pi per 4, 7Pi per 4. Di mana untuk titik belok ini titik belok turun pada Pi per 4 dan 5Pi per 4, sedangkan naik pada titik 3Pi per 4 dan 7Pi per 4. Nah, demikian pembahasan tentang mendeteksi kemonotonan dan titik-titik stasioner pada grafik fungsi trigonometri. Bisa kita kembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya, misalkan yang terkait dengan kosinus maupun tangen. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.